nggak sih Anda kepikiran kenapa sih di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia ini, secara rata-rata komunitasnya itu seringkali masih tertinggal secara ekonomi kalau dibandingkan kelompok lain? Iya, kayak ada tembok besar kasat mata yang menghalangi gitu ya. Nah, betul. Seolah-olah kemakmuran di akar rumput itu susah banget merata. Selamat datang di sesi bedah wawasan kita kali ini. Di sini kita bakal memeras intisari dari sumber-sumber menarik khusus untuk Anda. Tepat sekali. Dan untuk menjawab ketimpangan ekonomi yang tadi Anda sebutkan, eksplorasi kita hari ini akan membedah sebuah percakapan yang sangat analitis. Benar, ini bersumber dari kanal YouTube Helmi Yahya Bicara, waktu beliau ngobrol panjang bareng Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau ini kan seorang akademisi, profesor, dan praktisi bisnis kelas kakap ya. Iya, yang membidani lahirnya banyak bank syariah di Indonesia. Jadi wawasannya sudah nggak perlu diragukan lagi. Misi kita hari ini, kita mau ngapain nih dengan materi ini? Misi utama kita adalah membedah gagasan Dr. Antonio tentang triple lines of problems, atau 3 lapis masalah. 3 lapis masalah, oke. Betul. Ini semacam kerangka kerja yang memetakan akar masalah kenapa ekonomi umat itu seret. Sekaligus, kita akan membongkar miskonsepsi besar tentang hubungan antara kekayaan dan spiritualitas. Wah, ini menarik nih. Jadi buat Anda yang mendengarkan, bersiaplah untuk sedikit mengubah pola pikir. Karena diskusi kita ini pelan-pelan bakal meruntuhkan mitos lama soal uang dan agama yang mungkin diam-diam menempel di kepala Anda selama ini. Mari kita mulai dari lapis pertama, yaitu kesalahan filosofis. Nah, ini poin yang paling sering kita dengar dari kecil. Banyak dari kita yang tanpa sadar dicekoki narasi kalau, wah, jadi kayak itu bahaya. Iya, dianggapnya harta itu cuma distraksi dari surga, kan? Betul banget. Terus sering muncul istilah kayak zuhud atau hubud dunia, cinta dunia. Tapi yang bikin bingung, secara historis kan banyak pemikir spiritual yang memang sengaja hidup sangat sederhana. Terus gimana Dr. Antonio menyelaraskan ini dengan dorongan untuk makmur secara finansial? Kuncinya ada di cara kita mendefinisikan konsep itu sendiri. Banyak orang keliru mengartikan zuhud sebagai tindakan membuang dunia, lari dari ekonomi, terus malah meromantisasi kemiskinan. Meromantisasi kemiskinan ya, seakan-akan miskin itu suci. Tepat. Padahal Dr. Antonio mendefinisikan ulang dengan tajam banget. Kita ini kan secara fisik dan sosial nggak mungkin menghindar dari dunia. Diri Anda, keluarga Anda, anak yang butuh sekolah sampai rumah sakit, itu semua kan butuh biaya operasional di dunia ini. Nggak bisa jalan tanpa uang. Nah, jadi zuhud yang benar itu bukan membuang dunia, tapi menggenggam dunia di tangan Anda supaya bisa dipakai berbuat baik. Bukan dimasukkan ke dalam hati sampai mengendalikan prinsip Anda. Ah, jadi uang sebagai alat di tangan, bukan majikan di hati. Betul. Sedangkan hubbud dunia yang dikritik keras itu adalah obsesi buta. Mencari kekayaan dengan menabrak etika, menghalalkan segala cara demi sekedar menumpuk harta. Saya jadi ingat ada satu komparasi di video sumber kita yang sangat relevan nih. Sering banget kita ditanya, mana yang lebih mulia, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Itu pertanyaan klasik ya. Klasik banget. Dan analisis dari sumber kita ini ngebedahnya pragmatis. Orang miskin yang sabar itu nilai moralnya tinggi. Dia menahan diri dari kejahatan, gak nyusahin orang. Tapi kebaikannya ya mentok di dirinya sendiri. Ruang lingkup dampaknya kecil. Iya, sekarang bandingkan dengan orang kaya yang bersyukur. Skala dampaknya beda level. Waktu dia bersyukur, wujud syukurnya itu bisa bikin pabrik yang buka ribuan lapangan kerja, bayar pajak untuk jalan raya, bikin yayasan beasiswa, dia menggerakkan ekonomi banyak keluarga. Dan lebih jauh lagi, Dr. Antonio menambahkan satu level puncak yang melampaui keduanya. Beliau menyebutnya kaya sabar. Kaya sabar, ini agak jarang denger ya, biasanya sabar itu disandingkan sama miskin. Memang secara linguistik jarang digabung. Sabar itu sering dikonotasikan dengan ketidakmampuan. Tapi kaya sabar, ini posisi di mana Anda punya kapital melimpah, kekuasaan besar, tapi Anda sabar menahan ego. Sabar menahan ego, maksudnya gimana tuh dalam konteks bisnis? Misalnya, Anda sabar untuk tetap di jalur halal, meskipun ada tawaran menggiurkan yang ilegal. Sabar untuk gak flexing atau pamer di media sosial, dan sabar untuk terus berbagi. Wah, nolak proyek yang untungnya instan, tapi cacat moral, padahal Anda punya modal buat mengeksekusinya, itu butuh kesabaran tingkat dewa sih. Sangat. Dan konsep ini bertumpu pada kematangan karakter. Untuk ngasih landasan historis, Dr. Antonio mengangkat kisah Nabi Muhammad.
Nah, ini bagian favorit saya di sumber kita. Karena profil Nabi seringkali cuma dibahas dari sisi spiritualnya saja. Padahal beliau itu seorang super manager, wirausahawan global. Betul, detail yang sering banget kelewat di pelajaran sejarah. Beliau itu aktif berdagang lintas negara selama kurang lebih 27-29 tahun. Jauh lebih lama dari masa kenabiannya yang 23 tahun ya. Iya, artinya fase hidup beliau sebagai profesional bisnis itu lebih panjang. Kenapa detail ini krusial banget buat pendengar kita? Karena durasi karir bisnis itu menyoroti fondasi kemandirian finansial yang beliau bangun sebelum memimpin umat. Mandiri secara finansial itu ngasih satu hal paling penting buat pemimpin, kebebasan absolut. Supaya nggak gampang disetir ya. Tepat. Kalau Anda mandiri, Anda bebas bicara jujur tanpa takut dibungkam sama donatur atau oligarki. Coba bayangkan kalau Anda bergantung sama uang pihak lain, objektivitas Anda pasti goyah waktu harus mengkritik orang yang ngasih Anda makan. Masuk akal. Jadi dengan membangun rekam jejak sebagai manajer bisnis, beliau mempraktikkan manajemen risiko dan negosiasi secara langsung. Tapi tunggu, ini kan nabrak banget sama cerita populer. Cerita soal beliau mengikatkan batu di perut karena lapar itu? Iya, dari kecil kita dengar cerita dramatis itu, seolah beliau miskin banget. Dr. Antonio dengan tegas meluruskan mitos kemiskinan ini. Fakta historisnya, beliau itu kaya raya, asetnya banyak. Kelaparan di akhir hayatnya bukan karena beliau nggak bisa cari uang. Terus karena apa? Karena kedermawanannya yang radikal. Ada catatan di mana beliau menyedekahkan ternak sampai memenuhi satu lembah buat modal komunitas. Jadi, kalau di akhir beliau nggak punya harta, itu karena hartanya sudah dikonversi jadi investasi sosial. Bukan karena beliau simbol kemiskinan struktural. Oh, ini miskonsepsi mematikan yang bikin mentalitas wirausaha kita layu ya? Betul. Mengisolasi cerita soal batu di perut tanpa menceritakan soal lembah berisi ternak yang disedekahkan itu, bikin orang menginternalisasi kemiskinan sebagai standar kesucian. Padahal peradaban kan butuh kapital. Anda nggak bisa bangun sekolah atau riset teknologi pakai daun. Makanya, mengoreksi kesalahan filosofis di lapis pertama ini wajib hukumnya sebelum kita bicara soal kebangkitan ekonomi. Menarik banget. Nah, bergerak dari situ, ada satu rasio matematis yang bikin saya mikir keras waktu nyimak bahasan ini. Analogi waktu ya? Iya, analogi 25 menit lawan 900 menit. Dr. Antonio ngejelasin gini, rata-rata kita menghabiskan sekitar 25 menit sehari buat ibadah ritual murni. Sholat 5 waktu, misalnya. Betul. Tapi coba hitung waktu buat aktivitas profesional. Dari siap-siap pagi, macet-macetan di jalan, kerja di kantor, sampai pulang lagi ke rumah. Totalnya bisa 15 jam atau 900 menit sehari. Jauh banget ketimpangannya. Sangat jomplang. Kalau kita kaku misahin urusan agama sama dunia, rugi besar dong kita. Makanya, paradigma yang ditawarkan di sini adalah mengubah 900 menit itu jadi ibadah sosial atau fardu kifayah. Kerja buat nyari nafkah itu ibadah ya. Ya, tapi dengan syarat niatnya benar. Pekerjaan itu bukan cuma transaksi nuker waktu sama gaji. Itu bentuk kontribusi sosial kita. Mari kita bumikan buat Anda yang lagi dengerin. Kalau profesi Anda insinyur IT, kode yang Anda tulis buat mengamankan data bank, itu perlindungan sosial. Betul. Atau kalau Anda rimbawan, menjaga resapan air itu ibadah, karena Anda memastikan generasi depan punya air bersih. Atau auditor yang mencegah korupsi. Semua itu berubah jadi ibadah masif kalau kompetensi dan niatnya dijaga. Di titik inilah, Dr. Antonio merumuskan 3 syarat utama buat siapa saja yang mau jadi sekaya-kayanya. Boleh dicatat nih buat Anda, apa aja tuh syaratnya? Pertama, caranya mutlak halal dan legal. Nggak ngerusak lingkungan, nggak melanggar hukum. Kedua, manajemen ego. Nggak boleh sombong. Sadar kalau harta itu cuma titipan yang bisa hilang kapan saja. Jangan dipakai buat flexing ngerendahin orang lain ya. Dan yang ketiga, Dunia. ini menarik loh. Banyak taipan teknologi dunia yang mungkin nggak bahas doktrin agama, tapi prakteknya malah sejalan sama lapis pertama ini. Mereka komitmen donasiin separuh kekayaannya buat atasi perubahan iklim, riset medis, fokusnya ke warisan peradaban. Sementara di sini, kadang energinya masih habis buat pamer tas branded di medsos. Wah, menohok ya. Oke, kita sudah benahi mindset di lapis pertama. Lanjut ke lapis kedua dari Triple Lines of Problems, masalah teknikal. Semangat aja ternyata nggak cukup ya. Sayangnya begitu, ada data statistik yang pahit banget di sini. Sekitar 95% bisnis mikro atau rintisan itu rontok di tahun-tahun pertama. 95%.
Kenapa bisa hancur massal begitu? Akar masalahnya, kebanyakan cuma modal semangat menggebu-gebu abis ikut seminar motivasi, terus ikut-ikutan tren tanpa kompetensi yang mumpuni. Dr. Antonio ngasih analogi yang brilian banget soal ini. Analogi sertifikasi orang tua. Ya, itu pas banget. Banyak kan dari kita yang mikir, kalau sudah bisa bikin anak, otomatis bisa mendidik anak. Padahal ngurus balita sama remaja itu butuh ilmu beda, tapi jarang yang mau kursus parenting. Sama persis kayak orang yang rajin banget belajar tata cara ritual ibadah, tapi malas buka buku akuntansi. Malas belajar hukum kontrak atau baca data pasar ya. Betul, bisnis nggak bisa diretas cuma pakai niat baik. Tuhan itu mencintai pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian tingkat tinggi. Dalam bahasa teknisnya disebut itkan. Nah, tuntutan zaman sekarang ini memaksa kita untuk pindah dari fixed mindset ke growth mindset. Jangan mikir kemampuan kita udah mentok. Harus terus belajar. Belajar AI, belajar ekspor-impor. Sekarang ini sertifikasi spesifik seringkali harganya lebih mahal dari sekedar gelar akademis umum. Ngomong-ngomong soal persiapan teknis, ada anekdot lucu tapi super aplikatif dari Dr. Antonio waktu beliau masih muda. Yang pas beliau mau ngelamar istrinya itu ya? Iya, jadi beliau nggak datang cuma modal retorika kosong. Beliau lakuin profiling dulu, riset intelijen kecil-kecilan ke calon bapak mertuanya. Mengumpulkan data lapangan. Tepat. Ketemulah info kalau bapak mertuanya ini gila bola. Jadi, pas ketemu 30 menit pertama, dipakai Dr. Antonio buat bedah taktik bola bareng si bapak. Koneksinya langsung terbangun itu. Langsung klop. Hasilnya, proses lamaran intinya cuma 5 menit dan langsung deal. Ini bukti nyata loh, niat tulus itu butuh kendaraan taktis yang namanya riset dan persiapan teknis. Setuju. Tapi mari kita asumsikan Anda sudah beres di lapis pertama dan kedua. Anda punya mindset benar, skill teknis tingkat dewa. Apakah suksesnya komunitas otomatis terjamin? Jawabannya belum tentu, karena kita masuk ke lapis ketiga, masalah politikal dan kebijakan afirmatif. Betul, ekosistem makro itu sangat menentukan. Individu yang jenius sekalipun bakal layu kalau regulasi di sekitarnya korup atau ribet. Perlu diingat ya buat Anda yang mendengarkan, waktu kita bahas ekosistem pemerintahan ini, kita murni melihat secara objektif. Kita nggak memihak politik manapun. Ini murni soal tata kelola bisnis. Ada kutipan yang sangat relevan dari Lee Kuan Yew yang diangkat oleh Dr. Antonio. Bagaimana bunyinya? Beliau bilang, pemimpin itu punya dua pilihan rasional. Pilihan pertama, pakai kekuasaannya buat memonopoli sumber daya supaya keluarganya kaya raya. Pilihan kedua, merancang negaranya jadi tempat paling efisien, aman, dan makmur supaya dunia datang bawa uang ke negaranya. Dan Lee Kuan Yew jelas ngambil pilihan kedua. Fokusnya bukan nimbun uang pribadi, tapi bikin kepastian hukum dan birokrasi yang transparan. Realita dari pentingnya ekosistem ini ditontokan lewat studi kasus nyata dari Kuwait Finance House atau KFH. Nah, ini contoh yang valid banget di lapangan. KFH ini kan raksasa keuangan yang bawa modal triliunan. Awalnya mereka niat banget investasi besar-besaran di Indonesia karena pasarnya jelas raksasa. Tapi apa yang terjadi saat mereka coba masuk? Mereka kebentur tembok labirin birokrasi. Izinnya berbelit, ada masalah pajak ganda yang nggak beres-beres bertahun-tahun, insentifnya juga minim. Dan harganya mahal sekali buat ekosistem kita. Akhirnya negara tetangga, Malaysia, membaca peluang ini. Mereka gelar karpet merah, izin dipermudah, birokrasi satu pintu. Ujung-ujungnya KFH buka kantor pusat regional mereka di Kuala Lumpur. Padahal proyek-proyeknya banyak di Indonesia loh. Ini bukti klinis. Sehebat apapun skill pengusaha lokal Anda, kalau ekosistem hukumnya nggak pasti dan banyak pungutan liar, arus kapital itu pasti akan lari cari tempat yang lebih ramah. Jadi kalau kita rangkum triple lines of problems hari ini, solusinya sangat jelas ya. Betul, 3 reformasi utama. Pertama, reformasi filosofis. Buang stigma kalau jadi kaya itu menjauhkan dari surga. Jadilah entitas kaya sabar. Kedua, reformasi teknis. Bangun growth mindset dan kejar keahlian itkan tadi. Dan yang ketiga, reformasi ekosistem, mendukung kebijakan publik yang bersih dan mempermudah tumbuhnya usaha. Sebagai penutup dari pembedahan sumber kita hari ini, Dr. Antonio memberi sebuah perumpamaan filosofis yang sangat personal buat Anda. Gimana tuh perumpamaannya? Bayangkan diri Anda dengan semua akal, fisik, dan waktu yang Tuhan kasih sebagai sebuah gelas kristal kosong. Gelas ini sifatnya netral. Anda punya kehendak bebas buat ngisi gelas ini pakai air putih yang menyehatkan atau mengisinya dengan racun yang merusak. Wah,
Skill teknis, sertifikasi, dan triliunan uang di bank itu cuma gelasnya, cuma alat fasilitasi. Tujuan akhirnya sepenuhnya tergantung pada integritas moral Anda. Apakah fasilitas itu dipakai buat mengangkat martabat orang di sekitar Anda atau tidak? Benar-benar metafora yang dalam. Nah, sebelum kita berpisah, coba Anda renungkan hal ini. Kita tadi sudah bahas bagaimana kemandirian finansial ngasih kebebasan absolut buat para pemimpin sejarah supaya nggak disetir siapapun. Kebebasan untuk mandiri. Betul. Sekarang tarik ke realita masa kini, ke kehidupan Anda besok saat menjalani 900 menit waktu kerja Anda. Di era digital ini, apakah rutinitas kita, ketergantungan kita sama algoritma raksasa korporat asing, justru lagi menjajah kebebasan ekonomi kita tanpa sadar? Pertanyaan yang bagus. Apakah Anda sedang membangun aset untuk kemerdekaan diri dan komunitas Anda? Atau Anda sekedar bertahan hidup dan rela cuma jadi datal bagi kekayaan orang lain? Pilihan ada di tangan Anda. Sesuatu untuk Anda renungkan malam ini. Sampai jumpa di Bedah Wawasan berikutnya.